Shalom, selamat pagi. Mari kita sama-sama siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuji Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita bagi Dia. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami mau datang menyembah, kami mau datang memuliakan Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau hadir, Engkau bertahta di tempat ini. Dan ini hati kami menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Oh, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami datang padamu, datang ke hadirat-Mu, ya Allah Roh Kudus, ini hidup kami bawa ke tatamu yang kudus. Shana Maya Rana, Hanana Maya Rana, Shana Maya Ramaya Ramana, Ina Rana, Shana Rana. Kami buka hati kami kepadamu ya Roh Kudus. Engkau yang berkuasa, Engkau Allah yang besar, Tuhan. Haleluya. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang layak disembah, Shikidihana malabalaba shikidihara larabata karalaraba shikidihara larabalaba Olaha shikidihana malabayara balaraba shikidihara larababa bata karalaraba. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami mengakui hanya ada satu Allah yang besar di hidup kami. Hanya Engkau Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang berdaulat, Allah yang memerintah atas kami, dan Allah yang berhasil dengan semua yang Engkau sudah rancangkan atas gereja kami, atas gereja ini,
atas setiap kami umat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami percaya ada sesuatu yang besar Engkau kerjakan atas setiap kami yang lapar dan haus akan Engkau pagi hari ini. Ada urapan yang baru yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat pagi, shalom buat kita semua. Pagi hari ini ada satu hal yang kita sekali lagi untuk kita ingat dan untuk kita inginkan lebih lagi, yaitu urapan Roh Kudus di dalam setiap hidup kita. Gereja kita dan setiap pribadi kita harus benar-benar menjadi orang-orang, menjadi gereja yang terus lapar, yang terus haus untuk diurapi oleh Roh Kudus, untuk menjadi pribadi-pribadi yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, sekali lagi setiap kita pagi hari ini akan melihat ya bagaimana Roh Kudus akan bekerja di antara kita. Ya, dengan urapan yang baru yang akan kita terima pagi hari ini. Nah, kita harus tahu bahwa iblis itu tidak takut dengan gereja kita yang penuh dengan fasilitas-fasilitas yang terbaik. Iblis itu tidak takut dengan setiap kita orang-orang yang penuh dengan skill, penuh dengan keahlian-keahlian khusus. Iblis itu tidak takut ketika melihat gereja kita, ya, kita punya khotbah-khotbah yang bagus, kita punya alat-alat yang bagus, tapi iblis itu takut dengan gereja yang diurapi. Iblis itu takut dengan kita ini pribadi-pribadi orang-orang yang diurapi, ya, karena urapan itu membuat sebuah perbedaan. Urapan itu membawa perubahan hidup. Karena itu iblis benci dengan yang namanya urapan, ya. Iblis itu tidak suka dengan yang namanya urapan. Nah, kita lihat sama-sama bahwa iblis itu kita tidak bicara tentang iblis pagi hari ini, tapi kita harus ingat bahwa iblis itu akan melakukan berbagai macam cara untuk membuat kita gereja Tuhan, untuk membuat kita setiap pribadi kita benci dengan yang namanya urapan, tidak menginginkan yang namanya urapan. Ya, karena dia tahu ketika kita jadi gereja yang diurapi, kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan urapan. Urapan ini melawan dia, melawan iblis yang adalah musuh kita, musuh gereja kita. Nah, kita tahu Mesias itu dalam kata Ibrani itu artinya diurapi. Iblis itu antikristus, dia itu anti dengan yang namanya urapan. Jadi pagi hari ini sekali lagi kita gerejanya, kita gereja Tuhan, ya, kita menjadi orang-orang yang kembali ingat dan kembali menginginkan, lapar dan haus untuk menjadi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, yang penuh dengan pengurapan Roh Kudus dalam setiap hidup kita. Nah, kita lihat bagaimana supaya urapan Roh Kudus itu diaktifkan, ya, bekerja di dalam kita. Urapan Roh Kudus itu bekerja di dalam kita, melalui kita. Kita buka sama-sama ayat firman Tuhan yang ada di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9, di situ firman Tuhan berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Nah, kita lihat, kita belajar sama-sama pagi hari ini bagaimana supaya kita itu mengaktifkan urapan Roh Kudus itu bekerja melalui kita, di dalam kita. Yang pertama, perhatikan di sini firman Tuhan katakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani." Di sini firman Tuhan katakan kita ini adalah orang-orang yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Dan ketika kita dipilih, diurapi oleh Tuhan, kita ini punya tujuan. Ya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani.
Ya, kita dipilih, kita dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Untuk kita ketika kita mau pengurapan Tuhan semakin bekerja di dalam hidup kita, kita harus terus belajar untuk menjadi orang yang mengenal Tuhan. Ya, kita dipanggil untuk apa? Untuk mengenal Tuhan dan membuat pribadinya dikenal. Kita belajar untuk jadi anak-anaknya, menjadi gerejanya yang terus mengejar akan pengenalan akan pribadi Tuhan. Kita mengejar, kita menginginkan, kita mulai mencari tahu apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya di dalam hidup kita. Kita terus menjadi orang-orang yang menginginkan untuk terus mendekat dengan Dia, untuk semakin intim dengan Dia, dan pengurapan itu bekerja atas kita ketika kita itu terkonek, terhubung dengan sumber urapan itu, yaitu pribadi Allah sendiri. Karena itu kita harus belajar untuk kita tidak bisa mau diurapi oleh Tuhan tanpa mau mengejar mengenal pribadinya. Kita hanya kita berpikir bahwa mengenal, dipakai, diurapi oleh Tuhan dengan cara semakin sibuk dengan pelayanan. Kita merasa pengurapan akan datang dari sana. Semakin pengalaman, semakin ahli, ya semakin terbiasa melakukan pelayanan tertentu, semakin merasa bahwa itu semakin diurapi. Nah, kita harus tahu bahwa pengurapan Tuhan bekerja di dalam hidup kita hanya ketika kita belajar untuk menjadi seorang pribadi, menjadi gereja yang terus mengenal Tuhan, mengejar Dia, mengenal pribadinya. Dan ketika kita mengenal pribadinya, kita akan tahu bahwa tujuannya bukan hanya sebatas kita itu dipakai luar biasa, tapi supaya bagaimana dalam pengenalan kita akan Tuhan, Tuhan itu dikenal dari apa yang kita lakukan. Jadi poin yang pertama itu adalah mengenal Tuhan dan membuat Tuhan itu dikenal lewat hidup kita. Ya, dan pengurapan itu akan bekerja semakin lebih lagi di dalam kita. Dan poin yang kedua, di sini firman Tuhan katakan bangsa yang kudus, di selanjutnya, kalimat selanjutnya dikatakan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri. Kita harus melihat bahwa kita ini adalah gereja, kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dipisahkan, khusus untuk Tuhan. Ya, di sini dibilang bangsa yang kudus. Kita ini adalah orang-orang yang dipisahkan, dikuduskan, dipisahkan menjadi milik Allah sendiri. Sehingga di poin yang kedua, kalau kita mau lihat bagaimana pengurapan itu semakin bekerja, urapan Roh Kudus itu semakin bekerja di dalam kita, melalui kita. Yang kedua itu adalah kita ini harus tahu kita ini orang yang dikuduskan, dipisahkan. Karena itu kita ini tidak boleh menjadi gereja yang menyerah dengan pelanggaran atau dosa. Kita tidak boleh menjadi seorang pribadi yang mudah menyerah dengan hal-hal, dengan tantangan, dengan cobaan yang ada di depan. Kita tidak boleh menjadi orang yang mudah menyerah dengan ketakutan-ketakutan yang ada di depan kita. Ya, kalau kita mau jadi seorang yang semakin lebih lagi melihat bagaimana Roh Kudus bekerja melalui kita, pengurapan itu semakin bekerja melalui kita. Kita tidak boleh mengizinkan ada hal-hal sama seperti Yusuf ketika pencobaan itu datang. Dia saat itu saya percaya dia sebagai manusia, dia juga pasti memikirkan kalau saya lari dari istri Potifar ini, yang terjadi adalah saya nanti difitnah, saya nanti akan dikeluarkan dari pekerjaan, saya pasti tidak akan dapatkan gaji lagi, bahkan sampai di penjara. Saya percaya dia waktu itu mungkin ada gitu ya sebagai manusia, tapi yang dia putuskan saat itu adalah bukan mengikuti apa yang menjadi kehendak daging. Bukan berkompromi dengan pelanggaran itu. Tapi yang Yusuf lakukan saat itu adalah dia lari. Meninggalkan cobaan itu.
Nah, seperti kita juga, kalau kita mau lihat kita dipakai Tuhan lebih lagi, kalau kita mau lihat bagaimana pengurapan Allah bekerja maksimal dalam hidup kita tanpa dihalangi dan dibatasi oleh diri kita sendiri. Karena Tuhan itu, firman Tuhan katakan, Tuhan itu berjalan keliling. Dia itu sedang mencari orang yang bersungguh hati. Kalau hari ini kita orang yang berkata, Tuhan pakai aku, Tuhan pakai aku. Ketahuilah bahwa mata Tuhan itu tertuju atasmu. Dan dia berkata dia sedang mencari orang yang bersungguh hati. Untuk apa? Untuk dia mencurahkan kekuatannya. Untuk dia mencurahkan kuasanya atas orang-orang yang bersungguh hati. Ya, dan ketika sama seperti Yusuf kita belajar untuk jadi orang yang mau lari dari cobaan itu. Tidak menyerah. Jangan mengikuti apa yang iblis itu akan coba buat kita ini membenci urapan tanpa kita sadari. Kalau kita mau ditanya saat ini, kamu suka diurapi tidak? Kamu benci urapan tidak? Ya pasti orang yang hari ini notabene ya mengikut Tuhan, sudah ber-CG, setiap minggu ke gereja, pasti saya jamin jawabannya adalah ya, saya mau dipakai Tuhan, saya mau diurapi. Tapi tanpa kita sadari, mungkin ketika kita ada di dunia kerja, kita ada di manapun kita berada, di mana cobaan itu bisa datang, tantangan itu bisa datang. Terkadang kita ini jadi orang yang mudah untuk menyerah. Sehingga kita tidak bisa melihat bagaimana urapan Roh Kudus itu bekerja. Karena urapan itu bekerja melebihi dari apa yang bisa kita manusia lakukan, kerjakan. Ada banyak perkara-perkara yang tidak mungkin, perkara-perkara yang mustahil, supranatural terjadi. Ketika urapan itu bekerja, ada banyak hal yang firman Tuhan katakan yang belum pernah engkau lihat, tidak pernah timbul di hatimu, yang tidak pernah engkau dengar sebelumnya. Itu yang Tuhan kerjakan ketika urapan itu bekerja di dalam kita. Urapan Roh Kudus itu bekerja. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika ada cobaan ketika kita mungkin dikecewakan, kita disakiti, ya ada potensi bagi kita untuk marah, ada potensi untuk kita kepahitan. Ya, tapi ketika kita memilih no, ini adalah racun yang akan membunuh urapan Tuhan di dalam hidupku. Aku tidak mau ambil ini, aku tidak mau melanggar, aku tidak mau menyerah dengan pelanggaran, dengan dosa ini. Dosa kepahitan itu adalah dosa, jangan berpikir kita itu korban. Dan merasa bahwa orang lain yang berdosa karena kita ini korban. Di hadapan Tuhan ketika hati kita pahit, itu sudah sebuah celah untuk membuat urapan itu bocor. Karena itu kita belajar untuk jangan menyerah dengan pelanggaran, dengan dosa, dengan cobaan yang ada di depan kita. Karena kemuliaan yang menanti di depan itu lebih besar daripada salib, cobaan atau pergumulan apapun yang hari ini ada di depan kita. Jangan menyerah, jangan mundur, tapi teruslah pegang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan menyerah dengan ketakutan juga ya. Ketika Anda mungkin mau dipakai oleh Tuhan, dipercayakan, misal mungkin di Connect Group menjadi CG leader, atau mungkin Anda dipromosi di tempat kerjaan Anda dan Anda tidak berani untuk mengambilnya karena ada ketakutan, ada intimidasi. Bahkan di pelayanan pun itu bisa terjadi, ada intimidasi. Jangan menyerah dengan ketakutan. Kalau itu adalah sesuatu yang dari Tuhan, Tuhan itu tidak pernah memberikan kita sesuatu dan meninggalkan kita sendirian. Tuhan itu Allah yang setia, Dia itu Bapa yang setia. Ketika Dia memilih, Dia memanggil, Dia Allah juga yang akan memperlengkapi segala sesuatu yang kita perlukan. Dia Allah yang provide. Dia yang sediakan segalanya. Amin. Jadi yang kedua ini jangan menyerah.
Kalau ada Anda di antara Anda pagi hari ini, Anda mau menyerah dengan persoalan, dengan pencobaan, hari ini biar firman Tuhan ini berbicara di hatimu dan sekali lagi memberikan kekuatan kepadamu. Bahwa kemuliaan yang menanti di depan itu lebih besar dari salib yang kau pikul hari ini. Jangan menyerah. Dan poin yang ketiga di ayat selanjutnya, di sini dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di sini dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Di sini dikatakan perbuatan-perbuatan yang besar. Itu bukan bicara tentang bagaimana kita ini ketika dipakai Tuhan, kita ini ada di depan umum dan kita ini bisa dikenal oleh banyak orang. Ya, tapi ini bicara tentang seorang yang dipakai oleh Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang besar. Itu bukan bicara tentang sebuah ministry yang dimana orang-orang bisa melihat Anda. Ya, orang-orang bisa mengagumi Anda karena sesuatu yang Anda lakukan itu tidak semua orang lakukan. Ya, apa pelayanan Anda adalah pelayanan yang populer. Tapi perbuatan yang besar ini berbicara ketika Tuhan berkata bahwa kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Saya merenungkan ketika saya merenungkan ayat firman Tuhan ini, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar adalah orang yang selalu menemukan cara untuk melayani. Karena perbuatan besar itu bicara tentang ketika kalau kita mau lihat kita diurapi, ada urapan Roh Kudus yang semakin bekerja lebih lagi di dalam kita ketika kita menjadi orang-orang yang setia dengan perkara-perkara yang kecil. Sehingga seorang yang melakukan perkara yang besar adalah orang yang menemukan cara untuk melayani. Dia tidak akan jadi orang yang pilih-pilih pelayanan. Ini populer, tanpa ditanya 2 kali yes gitu ya. Tapi ini pelayanannya gak dilihat orang. Tidak akan ada orang yang memuji. Bahkan mungkin tidak ada orang yang melihat. Dan kita berkata, ini bukan sesuatu yang besar, bukan perkara yang besar. Tapi pagi hari ini kita harus lihat firman Tuhan ini bahwa perkara yang besar, pekerjaan yang besar, firman Tuhan katakan ketika engkau setia dengan perkara yang kecil, maka engkau akan melihat, kau akan melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan. Seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Poin yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari untuk kita melihat bagaimana urapan Roh Kudus itu bekerja di dalam kita. Yang ketiga adalah carilah tempat untuk melayani, bukan untuk bersinar. Maksudnya bersinar di sini kita semua dipakai untuk bersinar ya, untuk supaya menyatakan kemuliaan Tuhan. Maksudnya di sini adalah carilah tempat untuk melayani. Bukan cari tempat di mana orang bisa melihat kita. Bukan mencari tempat di mana orang bisa mengagumi kita. Karena yang di poin yang pertama, untuk urapan itu aktif untuk bekerja lebih lagi di dalam kita. Kita harus tahu bahwa panggilan kita adalah mengenal Tuhan dan membuat Tuhan dikenal. Sehingga poin yang ketiga, ketika kita mencari tempat untuk melayani, mencari cara untuk melayani, itu bukan bicara tentang bagaimana supaya aku jadi spotlight. Bagaimana supaya aku ini menjadi orang yang dilihat, bersinar. Tapi bagaimana supaya Tuhan dilihat melalui apa yang kita lakukan. Bagaimana Tuhan dikenal dari apa yang kita kerjakan. Ya, carilah tempat. Jadi poin yang ketiga adalah carilah tempat untuk melayani. Orang yang melakukan perkara-perkara besar, pekerjaan-pekerjaan yang besar adalah orang yang selalu menemukan cara untuk melayani. Jadi pagi hari ini sama-sama ayo kita kejar. Jangan sampai kita jadi orang yang tanpa kita sadari iblis sedang membuat kita itu melawan urapan.
Karena dia tahu dia mau membuat kita ini menjadi orang-orang yang tidak suka dengan urapan. Karena dia tahu urapan itu melawan dia. Karena itu hari ini, pagi hari ini, ayo kita jadi gereja Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang diurapi, yang penuh dengan pengurapan. Karena ini akan melakukan dalam semua pekerjaan kita, dalam semua pelayanan kita, ini akan ada sebuah perbedaan. Akan ada perubahan hidup yang terjadi. Akan ada perkara-perkara mulia bersama dengan Tuhan yang akan kita lihat. Amin, amin. Di pagi hari ini ayo kita sama-sama siapkan hati kita. Kita renungkan firman Tuhan yang kita terima pagi hari ini. Apakah kita sudah menjadi gereja, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menginginkan urapan? Apakah hari ini dalam hati kita kerinduannya adalah mengenal Tuhan dan membuat Tuhan itu dikenal? Apakah hari ini di hati kita menemukan kita ini menjadi anak-anak, menjadi gereja yang tidak menyerah dengan pencobaan, dengan dosa, dengan ketakutan? Apakah hari ini kita sudah menjadi gereja Tuhan, menjadi anak-anak yang terus mencari cara untuk melayani Tuhan? Bagaimana Tuhan dikenal melalui gereja ini, melalui setiap pribadi kita? Kita berdoa bersama. Allah Roh Kudus, Engkau yang meteraikan setiap kebenaran-Mu yang kami terima pagi hari ini. Kami buka hati kami, Allah Roh Kudus, berbicara di setiap kami lebih lagi. Nyatakan apa yang menjadi kehendak dan kerinduan-Mu ya Tuhan. Kita undang Dia sekali lagi, lebih lagi. Katakan, Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face.
Pagi hari ini saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara semua hari ini. Anda yang merasa bahwa Anda mudah menyerah dengan keadaan, Anda merasa bahwa Anda seorang yang tidak kuat dengan setiap tantangan, setiap cobaan. Dan hari ini engkau berkata, Tuhan, aku sebenarnya mau dipakai oleh Engkau. Aku sebenarnya mau melaluiku ada hal-hal supranatural terjadi. Aku rindu dipakai oleh Engkau Tuhan. Tapi Engkau melihat hari ini, Engkau lemah dengan segala cobaan. Dan hari ini Engkau mau berkata, Tuhan, di mezbah pagi hari ini aku mau letakkan semua apa yang menjadi kelemahanku. Apa yang hari ini mudah yang membuat kita itu menyerah sebenarnya bukan karena tantangannya. Karena semua orang menghadapi yang namanya tantangan. Bukan cobaannya, karena semua orang pun dicobai. Tapi hari ini yang membuat kita menyerah adalah karena kita sendiri memilih untuk menyerah. Karena kita sendiri berpikir bahwa saya memang tidak bisa bangkit. Dan itulah yang membuat akhirnya kita melihat kita selalu kembali ke lubang yang sama. Tapi hari ini engkau mau berkata, aku adalah orang yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Aku bukan dipanggil untuk jatuh dalam cobaan, menyerah dalam cobaan. Dan kalau itu hari ini menjadi komitmenmu, menjadi seruanmu di hadapan Tuhan, kau bisa taruh tanganmu di dadamu dan dengan suaramu engkau berkata, aku orang yang menang. Aku tidak dipanggil untuk kalah. Aku tidak dipanggil untuk gagal. Aku orang yang menang. Engkau berseru, engkau serukan sampai telingamu sendiri mendengarkannya. Katakan, aku orang yang menang. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Aku yang orang yang diurapi oleh Tuhan. Aku orang yang diurapi. Dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah seperti apa yang kau imani. Terimalah seperti apa yang kau percayai di dalam Tuhan. Dan Anda yang hari ini, Anda penuh dengan ketakutan. Ketika engkau dipercayakan untuk melayani. Atau bahkan engkau dipromosi untuk satu hal, dua hal. Dan yang ada di dalam dirimu itu adalah intimidasi musuh. Penuh dengan ketakutan. Karena ketakutan itu bukan berasal dari Roh Kudus. Yang datang dari Roh Kudus itu adalah roh keberanian. Dan hari ini, kalau engkau mau berkata bahwa hanya Roh Kudus yang menguasaiku, oleh karena itu setiap roh ketakutan, kekhawatiran, intimidasi harus pergi. Kau angkat tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda penyerahanmu. Dan hari ini juga di dalam nama Tuhan Yesus di mezbahmu ini ya Tuhan. Hari ini kami perkatakan setiap anak-anakmu, setiap gerejamu hari ini yang diintimidasi dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Saat ini juga semua panah api dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami gantikan pagi hari ini dengan roh keberanian dari Roh Kudus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai saat ini matamu terbuka untuk melihat tanda-tanda dan mujizat itu menyertaimu. Hal-hal yang supranatural terjadi pertama-tama di dalam dirimu. Dan itu engkau akan lihat, engkau akan bawa sampai di gerejamu. Dan engkau akan menjadi orang yang akan mengkamiri setiap orang dengan Roh Kudus, dengan api Kristus, dengan tanda-tanda dan mujizat, dengan urapan Roh Kudus yang bekerja dalam hidupmu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk urapan yang baru yang kami terima pagi hari ini. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian syukur kami. Semua hanya kembali bagi Engkau. Dan pagi hari ini sekali lagi kami terima berkat yang terbaik. Berkat yang mulia yang datang dari Engkau. Hati yang terus lapar dan haus akan pribadi Roh Kudus. Kerinduan yang semakin lebih lagi yang dipakai oleh Tuhan. Kerinduan lebih lagi untuk menginginkan urapan Roh Kudus. Kami terima pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh karena setiap kami adalah orang-orang yang berharap, mengandalkan Engkau,
maka apapun yang disentuh oleh tangan kami, Engkau Tuhan yang buat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Doa pagi kita sudah selesai. Sampai berjumpa di doa pagi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.